Apakah kita kalau sudah ikut suatu harakah pergerakan, suatu komunitas, suatu tarbiyah kah, atau thariqah kah, atau terserah ya. Tapi tidak ada upgrade dalam kolbu. Perlukah pindah gitu ya. Sebenarnya bukan pindah, yang perlu itu upgrade. Dan upgrade-nya tidak mesti di situ. Itu handphone dan laptop kita, tablet kita, itu ada upgrade aplikasi. Kalau enggak dia nggak jalan baik, nggak bagus. Kenapa ada orang hari ini tidak mau upgrade makrifat di dalam kolbunya? Kolbu ini isinya apa itu yang keluar? Kalau di kolbunya tidak ada makrifat, nggak keluar makrifat. Di kolbunya bab politik, keluarnya politik. Di kolbunya bab kebencian, keluar kebencian. Kalau dia belum beres kolbunya, terus ngomong agama, maka agama dijadikan sebagai alat untuk membenarkan kebenciannya. Jika itu terjadi, maka yang terjadi nanti gelisah. Kolbunya gelisah. Saya nggak di-upgrade. Kolbu itu bahasa Arab artinya sesuatu yang dia naik. Naik, begitu. Itu kolbu. Jadi kolbu itu nggak boleh stagnan. Dia mesti meliuk-liuk terus. Ya taqallabu. Dia mesti selalu bergerak dinamis. Coba badan kalau nggak gerak sakit nggak? Kolbu kalau dia tidak di-upgrade, dia akan stres. Disitulah ada orang stres. Hidupnya stagnan. Makanya orang butuh butuh hiburan. Ada hiburannya ke Bogor, hiburannya ke pantai. Tapi kata Ibnu Athaillah, kenapa engkau berpindah dari minal akwan ilal akwan? Dari kaun ila kaun, dari alam kok pindah ke alam lagi? Ya, teman saya dari senang main motor, kemudian senang diving, udah berhenti lagi diving, ini lagi, nggak berhenti. Dia kemudian bingung, saya harus ngapain ya? Kata Ibnu Athaillah sederhana, kapan engkau akan pindah? Hobimu bukan lagi safar dari makhluk ke makhluk, tapi dari makhluk kepada Khalik. Dan itu nggak mungkin, kecuali dengan komunitas yang kolbunya sudah bertahta, sudah bersemayam di situ cinta rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kalam dari ulama kita, qalbul mu'min arsyullah. Lebih dari Baitullah. Qalbu mu'min itu tempat bersemayamnya kasih sayang Allah. Dan isinya kasih sayang. Bukan kemudian konspirasi. Konspirasi itu asik di sini, tapi tidak asik di kolbu ini. Kolbu kita capek sekali. Coba selama pandemi, itu banyak channel-channel yang kemudian membahas secara konspirasi, benar nggak? Bukannya tambah tenang, kita malah tambah gelisah. Jadi, kalau menjawab karena konsisten dengan kitab ini menukil satu hadis. Hadis pertama di Sahih Bukhari. Apa kata beliau? Faman kana faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Orang yang hijrah kolbunya dari makhluk kepada Allah pasti sampai. Tapi kalau ingin benar tapi malah terjebak pada siasah politik, pergerakan-pergerakan yang sifatnya masih ngurus yang zahir-zahir ini, dia akan gelisah. Oh, terus kita mau sekuler? Enggak. Bagaimana mau mentadbir alam? Kita belum kenal dengan Rabbul Alam. Ya, kan mau jadi khalifah di muka bumi tuh. Bagaimana cara mau menjadi khalifah di muka bumi? Kan itu cita-cita semua orang pergerakan. Jangan dikira saya nggak ikut pergerakan. Saya ikut pergerakan juga, ada macam-macam pergerakan. Tapi ketika ketemu hadis Nabi Imam Ahmad itu, di situ saya bertobat. Apa kata Nabi SAW? Nanti khilafah akhir zaman itu ala minhaj nubuwah. Minhaj kenabian. Kenabian sudah selesai, tapi manhajnya terus-teruskan. Dan nubuwah itu firruh, di dalam ruh. Maka kita buka kajian ruh. Walaupun kemudian orang marah-marah begitu, biarin aja. Lanjut terus. Cuma ada yang kemudian kita tutup, ada yang kita teruskan. Gitu. Mesti. Jadi rohani kita minta terus, Mas Imam. Enggak akan pernah puas. Dia itu elastis. Bagaimana cara menjaga kolbu ini biar elastis? Serahkan dia kepada yang menggerakkannya.
Dan dalam hadis yang sahih disebutkan, qulubu bani Adam baina isba'ain min asabi'ir rahman. Kolbunya manusia ada di antara dua jari-jari Tuhan. Tuhan di situ bahasanya Rahman. Berarti kolbu itu dikembalikan kepada zat yang maha penyayang. Berarti kolbu ini akan mengalami kembali ke fitrahnya yang sangat elastis itu jika dia penuh kasih sayang. Coba ikuti majelis yang mengajarkan kasih sayang yang unlimited. Ya, selamat mengupgrade kolbu Mas Imam.